Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk belajar hingga detik ini. Alhamdulillah, kita masih tetap bisa belajar walaupun pembelajaran menggunakan media online seperti mungkin video atau mungkin ada Zoom meeting seperti itu. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang kelistrikan, dasar-dasar kelistrikan. Nah, mungkin waktu SMP sudah pernah mendapatkan yang namanya hukum Ohm. Tapi sebelum kita ke sana, kita belajar yang paling dasarnya dulu, yaitu hukum Kirchhoff. Insya Allah hukum Kirchhoff ini mudah, insya Allah mudah. Kalau saudara bisa mengikuti dari awal sampai akhir, insya Allah mudah. Hukum Kirchhoff itu ada hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Nah, saya akan membahas dulu tentang hukum Kirchhoff 1. Hukum Kirchhoff 1 ini bunyinya bagaimana? Jumlah arus yang memasuki titik percabangan akan sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik percabangan. Nah, saudara bandingkan dengan hukum Ohm waktu SMP dulu, waktu MTS dulu, bandingkan. Hukum Ohm kayak gimana? Hukum Ohm ini mungkin yang saudara ingat adalah rumusnya. V sama dengan I dikali dengan R. Nah, V-nya itu adalah tegangan, yang I-nya adalah arus, yang R-nya adalah hambatan. Tegangan itu punya satuan volt, yang kalau disingkat itu biasanya dengan simbol V. Kemudian arus itu satuannya ampere, kalau disingkat simbolnya itu A. Kemudian hambatan itu satuannya ohm, kalau disingkat itu menggunakan simbol omega. Nah, yang kayak gini namanya omega. Nah, tapi kita mungkin dikit-dikit membahas yang namanya hukum Ohm, sedikit. Nah, tidak banyak. Tapi yang akan kita bahas adalah hukum Kirchhoff 1. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Hukum Kirchhoff 1 bunyinya yang pertama ini ya, kalimat yang awal-awal. Jumlah arus yang memasuki titik percabangan seperti ini, yang memasuki titik percabangan akan sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik percabangan. Maksudnya bagaimana? Nah, ini terjadi ketika saudara menghubungkan kawat atau menghubungkan kabel. Jadi kabel dalamnya itu sebenarnya kawat, tapi kawat yang lentur kayak gitu itu kabel. Nah, nanti mungkin saya bilang istilah kawat atau kabel, saudara jangan bingung. Karena kabel sama kawat itu sebenarnya ya sama. Kawat itu kabel, kabel itu kawat. Kabel itu kawat yang sangat tipis, jadi dia lentur. Nah, saudara jangan bayangkan kawat itu yang keras-keras gitu ya. Memang itu juga kawat, tapi di sini kabel juga adalah kawat. Nah, saya kembalikan ke materi. Di sini saudara punya kabel. Kabelnya ini kebetulan lurus ini ya. Kabelnya lurus. Nah, dari kabel ini saudara tambahkan kabel lain. Kabel lain ya. Sambungkan kabel 1, sambungkan lagi ke kabel 2, sambungkan lagi ke kabel 3. Nah, nanti saudara maunya ini kabelnya itu sampai ketemu lagi. Jadi ini saudara tambahkan lagi ke sini. Terus yang ini saudara perpanjang lagi. Kemudian yang ini pun saudara perpanjang lagi. Nah, jadi di sini ada berapa cabang itu? Ada cabang 1 yang di sini ya, cabang 1, ini cabang 2, ini cabang 3. Kemudian di sini saudara keluarkan lagi kabel 1. Jadi mereka terhubung, mereka cabangnya di tengah, mereka terpotongnya di tengah. Nah, kayak gini ya. Kemudian di sini saudara punya baterai. Baterainya, tahu ya bentuk baterai ya, ujungnya itu ada mentulnya gitu. Kalau badannya ya seperti ini ya, baterai. Yang satu ini dihubungkan ke positif. Ini nggak perlu kaku ya, nggak perlu bingung. Mungkin di buku lebih bagus, karena buku ya pakainya hitung-hitungan tuh, untuk menggambar aja pakainya presisi. Kalau saya anggap saudara insya Allah bisa memahami.
antara kabel yang kaku dengan yang tidak kaku. Ini sebenarnya ini lurus gitu, atau kalau saudara lihat kabel kan letoy gitu ya, lentur ya. Nah ini juga tidak menutup kemungkinan mungkin nanti saya akan gambar kabelnya tuh lentur, ruwet kayak gitu ya. Nah tapi untuk mempermudah saudara. Nah selanjutnya yang namanya baterai, yang ujung ini positif ya, yang ujung ini positif. Nah yang ujung sebelah sini itu muatannya adalah negatif. Nah, pasti bergandengan positif dengan negatif kayak gitu, tapi mereka nggak ketemu. Cuman mereka pasti berpasangan, positif sama negatif. Nah terus ini mana yang dimaksud dengan titik percabangan? Nah titik percabangan, ya titik percabangan itu titik dimana kabel ini itu mulai bercabang. Titik percabangan ada di mana? Titik percabangan ada di sini. Nah ya kan, semula cuma satu kabel, kemudian bercabang, kemudian di sini keluar. Nah, jumlah arus yang keluar dari titik percabangan, ini titik percabangan lagi sini. Nah, saudara ingat dulu di materi di SMP atau mungkin sudah pernah dapat materi di SMA, yang namanya arus listrik ya, tolong diperhatikan ini. Arus listrik ini ngalirnya dari positif berjalan ke sini kan, kemudian ke sini menuju ke negatif, dari positif menuju ke negatif. Nah, ingat, yang namanya listrik itu tahu jalan pulang, berangkat dari positif pulang ke negatif. Nah gimana kalau semisal di sini ada kabel yang terputus, gitu ya. Nah listrik dia nggak bisa jalan, nggak bisa bergerak. Mungkin dia bisa bergerak begini, dari sini keluar kemudian bercabang, tapi sampai sini dia nggak bisa loncat. Karena apa? Di sini kan terputus, tidak ada yang namanya kawat. Kalau tidak ada kawat, listrik ya tidak bisa mengalir. Nah, jadi di sini terputus, maka di sini rangkaiannya mati, listrik tidak mengalir. Coba saya sambungkan lagi kabelnya. Nah, ini listrik baru bisa mengalir. Positifnya berangkat ke sana ya, dari positif berangkat, kemudian di sini bercabang, jadi ke sana, ada yang ke sana, ada yang ke sini. Cabang yang ketiga, cabang pertama, cabang kedua dan ketiga. Masuknya pun ketika diteruskan gini listriknya, itu akan masuk lagi ke sini, masuk ke cabang pertama, cabang listrik yang kedua ini, kemudian cabang yang ketiga. Nah dia akan masuk lagi menjadi satu cabang, menjadi satu lagi, satu sama seperti ketika berangkat. Nah ini saya tuliskan, arus yang baru pertama keluar dari baterai itu saya kasih nama dengan I total. Nah, saya kasih nama dengan I total. I total ya. I total. Ini saya tintai dengan warna biru, kasih warna biru. Nah, I total ini katakanlah sama dengan 20 ampere. I total sama dengan 20 ampere. Nah, yang kesini, di sini, ini adalah I1. I1. Nah, katakanlah I1 ini kita nanti dulu ngasih muatannya, ngasih jumlahnya. Nah, I1 sama dengan berapa? Yang di sini itu nanti yang di sini ini ada namanya I2. I2. Ada namanya I2. Yang di sini pun ada namanya I3. Nah, I2 dan I3. I1, I2 dan I3. Kenapa kok sampai 3? Karena cabangnya ada 3. Semula ini totalnya 20, bercabang jadi I1, I2 dan I3. Nah, di sini I1, sini I2 sama di sini I3. Jadi ketika masuk cabang sini itu sudah punya nama masing-masing, I1, I2, I3. Nah, kemudian semisal di sini 20 ampere. I1 ini besarnya adalah I1 di sini
besarnya sama dengan katakanlah 7 ampere. Yang I2 itu besarnya sama dengan katakanlah 5 ampere. Masuknya 7 ampere I1, I2 5 ampere. I3 berapa ini? Kalau I3 tidak diketahui, karena I1 dan I2 sudah dicari, sudah ketemu, I3 pun nanti bisa dicari. Katakanlah ini masih tanda tanya, sama dengan tanda tanya. Masih tanda tanyanya, berapa sih I3 itu? Nah, tapi saudara ingat-ingat, yang namanya hukum Kirchhoff, arus yang memasuki titik percabangan itu akan sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik percabangan. Nah, jadi ketika masuknya itu 20 ampere, maka I yang keluar juga 20 ampere. Di sini juga akan 20 ampere. Kayak gitu ya. Ini kalau bercabang, jadi di sini sama dengan ketika masuk. Nah, di sini saya kasih nama, di sini input. Ya, di sini adalah input atau masuk input. Yang di sini namanya output. Nah, output seperti itu. Di sini input, di sini output. Nah, tapi di sini pertanyaannya berapa sih I3 ini? Nah, tentunya I1 ya, I1 ditambah I2 ditambah I3, jadi I1 ini saya perbesar aja I-nya, I1 ditambah I2 ditambah I3 itu nanti sama dengan jumlahnya adalah I total. Nah, sama dengan jumlah dari I total itu. Ini kalau saya teruskan, I1 tambah I2 tambah I3, I1 nya berapa sih? Itu 7 ditambah 5, kemudian ditambah tanda tanya, itu nanti totalnya sama dengan 20. Nah, kita jumlahkan, yang bisa jumlahkan dulu. 7 plus 5 dilihat 12 plus tanda tanya sama dengan 20. Pertanyaannya, 12 ditambah berapa yang hasilnya sama dengan 20? Tambah berapa? Pastinya saudara bisa menjawab. Ini mata pelajaran waktu SD. Tanda tanya sama dengan 20 minus 12. Jadilah sama dengan 8 ampere. Nah, jadi saudara di sini bisa menuliskan tanda tanya di sini adalah sebenarnya adalah 8 ampere. Nah, ini hukum Kirchhoff 1. 8 ampere. Ini saudara, saya harap benar-benar memegang materi ini dengan baik, dihafalkan supaya tidak lupa sambil dipahami. Hukum Kirchhoff 1 itu pokoknya penjumlahan seperti ini. Nah, kemudian kalau semisal ada percabangan lain bagaimana? Katakanlah begini ya. Ini saya singkirkan dulu materi ininya. Nah, ini cara hitungannya ya. Ini saudara bisa nyontek untuk hitungannya. Kalau semisal ini saya hapus, yang ini saya hapus, dan di sini ada percabangan lagi 7 ampere ya. Nanti di sini bercabang jadi 2 lagi misalnya, atau jadi 3, 1, 2, dan 3. Nah, ini saudara hubungkan lagi. Nah, begini cabangnya, jangan panjang-panjang. Ini cabang pertama, sini cabang kedua, dan di sini akan cabang ketiga. Mereka ini menambahkan panjangnya ya, kemudian ini menambahkan panjangnya lagi, kemudian hubungkan lagi. Jadi ini adalah cabang dalam cabang. Nah, lalu bagaimana kalau misal cabangnya seperti ini? Nah, ini saya kembalikan lagi ke sini. Nah, maka yang di sini I1 itu sudah menjadi input arus, sudah menjadi arus masukan baru. Maka masuk ke sini. Nah, ketika masuk ke
cabang ini kok 7 ampere, ketika masuk ke cabang yang kecil ini 7 ampere, maka keluarnya pun harus juga 7 ampere. Harus juga 7 ampere. Jadi I yang ada di sini itu totalnya adalah 7 ampere. Nah, harus juga 7 ampere. Lalu kalau semisal I1 yang di sini itu besarnya IA ya, saya namai IA aja. IA ini sama dengan katakanlah 2 ampere. Nah, I yang di sini 2 ampere. I yang B itu ditanyakan. Katakanlah IB ini berapa? Sama dengan berapa? Ditanyakan. Tapi yang IC diketahui. IC yang di sini IC sama dengan katakanlah 1 ampere. Nah, saya pindah IC-nya di sini ya. IC sama dengan 1 ampere. I yang atas itu 2 ampere, yang bawah 1 ampere. Yang tengah bagaimana? Yang tengah totalnya juga harus 7 ampere. Jadi bisa ditulis ulang. Yang namanya IA ini saya perbesar aja I-nya. IA ditambah IB ditambah IC itu nanti sama dengan 7. Kemudian IA dimasukkan nilainya. IA-nya 2, IB-nya ini adalah tanda tanya, yang IC ini adalah 1 ampere sama dengan 7. Nah, ini kalau mau ditulis ulang, saudara, ini kan karena penjumlahan ya, bisa dibolak-balik. Jadi ini 2 plus 1 kemudian plus tanda tanya, itu boleh dibalik seperti ini, hasilnya sama dengan 7. Nah, saudara jumlahkan yang bisa dijumlahkan. 2 plus 1 sama dengan 3. 3 plus tanda tanya itu sama dengan 7. 3 plus tanda tanya sama dengan 7. Nah, kemudian pertanyaannya 3 tambah berapa, yang hasilnya sama dengan 7. Otomatis saudara tentunya bisa menjawab. Nah, di sini tanda tanya sama dengan 7 dikurangi 3 sama dengan 4 ampere. Berarti I yang ada di B sini adalah sama dengan 4 ampere. Bisa ditulis di sini IB sama dengan 4 ampere. Loh Mas, loh Kak, ini I-nya besar tapi di sini I-nya kecil, apakah sama? Sementara dianggap sama dulu ya. I besar sama I kecil bisa dianggap sama. Yang penting maksud dari I-nya itu I arus ya. Nah, ini arusnya nulisnya itu IA, I-nya besar, hanya itu diperkecil lagi sampai ukuran katakanlah ukuran 9 gini ya. Nah, kayak gitu harusnya ya penulisannya. Yang IB pun sama. Yang IB juga sama. IA, kemudian ada lagi namanya IB, kemudian ada lagi yang namanya IC. Nah, IC ya, IA, IB, IC kayak gini. Jadi B-nya itu B indeks, B yang ada di kaki kecil. Nah, ini hukum Kirchhoff 1. Itu kalau ada cabang bagaimana? Pokoknya totalnya itu sama dengan yang masuk itu nanti sama dengan yang keluar. Ya, masuknya 7 ampere, keluarnya 7 ampere kayak tadi ini. Nah, bahkan di cabang dalam cabang pun sama, masuknya 7 ampere, keluarnya 7 ampere. Lalu bagaimana cabang yang besar? Sama, masuknya 20 ampere, keluarnya juga 20 ampere. Nah, itu materi tentang hukum Kirchhoff 1. Sekian dari saya. Jika ada yang ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar, atau saudara tanyakan langsung ke saya, atau saudara bisa tanyakan ke guru fisikanya. Mungkin bisa ke Bu Nur Hasanah, boleh, silahkan. Nah, terima kasih sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.